Para ahli hikmah, para ulama, ija asbahar rajul, kalaulah seseorang mendapati asbaha, itu waktu-waktu subuh atau waktu pagi, dia dapati payan bagi ayyan wiya arba'ata asya'a, hendaklah kita Bapak Ibu berniat secara garis besar 4, kita pasang kita punya niat. Ya Allah, aku bangun nih hari ini, aku berniat ya Allah, nawaitu, aku berniat. Ya, aku berniat akan melaksanakan apapun yang kau perlukan ya Allah. Termasuklah sholat 5 waktu, termasuklah kalau kita punya harta cukup nisab, keluarkan zakatnya. Itu semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ijtinabu ma'nahallahu an. Ya, ijtinabu, niat ya Allah, saya berniat semampuku sekuatku ya Allah, meninggalkan apapun yang kau larang ya Allah. Meninggalkan larangan Allah huwal asaddu, itu lebih berat. Makanya kalau kita mampu meninggalkan larangan Allah, itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Ya, la yaqdiru alaihi ahadun. Banyak orang yang enggak mampu meninggalkan maksiat. Tapi kalau melakukan taat, banyak yaqdiru alaihi, banyak orang yang mampu. Baru yang ketiga, insafu man kana bainahum wa bainahu muamalah. Ya Allah, saya pasang niat ya Allah, aku akan memperbaiki di antara muamalah, hubungan interaksi sosial kita ini Bapak Ibu, makhluk sosial. Kemudian Bapak Ibu yang keempat, niatnya adalah islahu ma baina wa baina khosomai. Ya Allah, aku berniat ya Allah, kalau jumpa dengan orang yang memutuskan hubungan baik kepadaku, aku akan islah. Kalau berjumpa dengan orang yang bertekak, berselisih paham denganku, ya Allah, aku berniat akan islah, memperbaiki diri. Aku duluan yang minta maaf ya Allah. Nah, itu dipasang niatnya. Kalau Aisyah radhiyallahu anha sampai istighfar, dia berdoa, ya Allah, andai kata ada orang yang menzolimiku sebelum tidur dia nih, aku maafkan dia ya Allah. Ini diajarkan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Memang berat kadang-kadang Bapak Ibu. Soal apa ini berat memang. Ya, tak ya gampang yang kita ucapkan, baik saja begitu. Ya, ya Allah, andai kata ada orang yang zalim kepada aku maafkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, di antara subuh, daripada subuh yang paling mulia, yang semestinya jangan sempat kosong daripada majelis ilmu atau berzikir atau baca Quran atau tafakkur, itulah subuh pada hari Jumat. Nah, ini karena ada kekhususan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hafal hadis hampir 1 juta, karena 900.000 hadis. Ya, sedikit lagi di atasnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal hampir 1 juta. Tapi di ujung namanya masih mazhab Syafi'i. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab ini Bapak Ibu ada babu makila kaifa yusbihur rajul. Ada satu bab menjelaskan bagaimana sikap kita ketika mendapati pagi hari. Apa yang mesti kita lakukan ketika dapat di pagi hari. Lalu apa yang mesti kita lakukan, kita yang mengaku tadi sebagai hamba Allah, yang mengaku dari cinta terhadap Nabi. Ternyata di sini disebutkan, wa qala ba'dul hukama, para ahli hikmah, para ulama, ija asbahar rajul, kalaulah seseorang mendapati asbaha, itu waktu-waktu subuh atau waktu pagi, dia dapati payan bagi ayyan wiya arba'ata asya'a, hendaklah kita Bapak Ibu berniat secara garis besar 4, kita pasang kita punya niat. Nah, ini Bapak Ibu, berapa niat kita Bapak Ibu? Ada 4. Jadi ketika kita dapati ya waktu pagi, waktu subuh, ini kalau bisa ini ya orang yang tercatat nanti sebagai orang yang soleh, yang sukses, khususnya di akhirat, ketika dia mampu, dia pasang niatnya 4 niat. Karena Bapak Ibu, niat ini punya posisi yang paling tinggi ya dalam ajaran Islam. Hanya kalau kita lihat kitab-kitab para ulama, sebagai rujukan hadisnya apa Bapak Ibu? Innamal a'malu binniyat.
Maka kata Imam Syafi'i, niat itu hadis tentang innamal a'malu binniyat yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi sebagai hadis pertama dalam kitabnya Al-Arba'in. Makanya di antara ajaran Islam itu niat itu adalah nisbuddin. Ada yang mengatakan sepertiga bagian dari ajaran agama. Ada yang kedua adalah nisbuddin, setengah daripada ajaran agama, berangkat dari niat. Kenapa? Karena dalam niat ini Bapak Ibu ada khususiyah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berniat kebaikan, andai kata kita niat kebaikan, kita pasang niat yang baik, namun kita tidak jadi melaksanakannya, falahu hasanatun wahidah, kita sudah dapat satu kebaikan. Nah, itu pula kekhususan umat Nabi Muhammad. Apalagi kita Bapak Ibu, kita pasang niat, di samping pasang niat, lalu kita lakukan apa niat baik yang kita niatkan tadi, itu bisa dilipat gandakan dari 10 sampai 700 sampai 70 kali lipat. Tapi kalau kita berniat baik buruk, ya kita berniat buruk untuk melakukan satu kejahatan, itu yang namanya malaikat tidak langsung mencatat. Ditunggu dulu Bapak Ibu, dalam beberapa pendapat pertama 1 saatin 6 jam. Ditunggu dulu. Boleh jadi dia gagalkan niatnya, dia beristighfar, minta ampun, tak jadi melakukannya. Kalau jadi dia lakukan niatnya tadi, niat tak baiknya tadi, maka dia dapat satu keburukan. Nah, ini pula kehebatan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, itu segala setiap sesuatu itu kita niatkan yang baik-baik. Buat niatnya banyak. Hanya Imam Al-Ghazali, kalau kau duduk di satu masjid, jangan hanya niat iktikaf. Kalau kau ingin dapat pahala yang banyak, kata beliau, pasang juga niatnya. Andai kata kau adalah orang yang mampu, yang fasih, ya Allah, di samping aku duduk di masjid bertafakur, kemudian andai kata aku dapati orang yang sholatnya tidak tumakninah atau bacaannya tidak fasih, saya akan ajari yang fasih, saya akan ingatkan dia, karena itu bentuk kemungkaran. Nah, itu banyak niatnya. Kalau begitulah model kita Bapak Ibu beramal, itu hebat kita Bapak Ibu. Nah, itu namanya orang yang bijak, ya, ketika beramal, ya, orang yang sukses nanti di akhirat. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pertama niatnya? Yang empat tadi Bapak Ibu, awaluha ada'u ma faradallahu alaih. Yang pertama kita pasang niat, ya Allah, ini saya sudah dapati waktu pagi. Karena kami naimin, berapa banyak orang yang tertidur tak bangun lagi. Nah, ini alhamdulillah saya bangun ya Allah. Engkau bangunkan aku ya Allah. Ya, berapa banyak Pak? Tak jarang kata ulama dulu ya, orang-orang yang dia tidur tak bangun-bangun lagi Pak. Makanya tidur itu disebutkan oleh para ulama nisbul maut, setengah mati. Makanya ada Syekh Ibrahim, seorang ulama, kalau dia tidur Bapak Ibu, tidur kasurnya itu, tempat tidurnya itu didekatkan ke dinding. Dia kalau dia tidur Bapak Ibu menempel hidungnya ke dinding, kakinya juga menempel ke dinding, dianggapnya dia sedang di dalam kubur. Nah, itu perlu juga Bapak Ibu. Ya, saya bukan menjadi yang tua-tua, semuanya Pak. Mau tua muda sama kita buat begitu. Ya, sekali supaya ingat. Bahkan ada namanya Syekh Al-Ibrahim Al-Khalidi. Nah, itu diantara ya keistimewaan, kekhususan rumah dia daripada yang lain, di rumahnya ada kuburan, sejenis kuburan Pak. Jadi kadang-kadang malam-malam dia Pak masuk situ Pak, habis subuh dia kadang masuk situ, dibayangkannya dia sedang di alam kubur. Jadi macam-macam, ya, macam-macam model, ya, para kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, yang mengingatkan mereka kepada akhirat, macam-macam Pak. Ya, maka luar biasa mereka upayakan, mereka tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kadang-kadang ada keistimewaan masing-masing. Ya, nah ini baru hampir 8 hari kita nih jarah nih Bapak Ibu. Ini baru 2 hari di Pekanbaru jarah keliling Sumatera. Mulai daripada Syekh Syahabuddin, Syekh Tuan Nabundong, sampai kepada Syekh Khalifah Ali Atas, tapi sampai kepada Syekh Zainal Abidin, Syekh Ali Samad, sampai kepada Syekh Mustafa Husain, sampai kepada muridnya Syekh Abdul Halim Khatib Lubis, sampai kepada gurunya Syekh Mustafa Husain, Syekh Abdul Hamid Utabungkun, sampai kepada Syekh Al-Khalidi, ya, sampai kepada Syekh Abdullah Muhammad Arif yang punya
ya melepaskan ikan yang ikannya itu terlarang. Ya tahu aja Bapak Ibu batasnya ikan tuh, nggak mau dia keluar begitu saja, orang pun nggak mau makannya sampai sekarang. Ya baru terus sambung lagi ke Syekh Mahmud yang di tangga 1000 Bapak Ibu, Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal, berarti cucunya. Ini anak daripada sahabat Nabi Mu'az bin Jabal. Baru ke atasnya ke Mahligai, di situ masih banyak makam-makam, cuma ditanya orang yang pakar sejarah itu, karena kami nggak punya bukti otentik. Ya sebenarnya masih banyak makam-makam di sini yang belum kami catatkan. Nggak mungkin cuma ini yang datang ke sini. Sementara dulu ada penitia 40, cuma mereka belum bisa membuktikan secara real. Pastikan apakah ini sahabat Nabi atau tidak. Tapi menurut analisa mereka, nggak mungkin ini, dia hanya tidak membuat kawan. Nah, sementara tahunnya ini sama. Wajar kalau disebut sebagai sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sahabat Nabi itu banyak, 124.000 orang lebih. Itu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari baru terus lagi sambung sampai ke daerah Langkat Medan, Syekh Abdul Wahab. Sebelum Syekh Abdul Wahab itu bicara lagi Syekh Abdul Maramai, Syekh Muhammad Yunus Bakar Palak, semuanya makam-makam para aulia sampai ke Basilam. Dan lain sebagainya. Ada hikmah yang diambil dari ziarah kepada para alim. Nah, kenapa ketika kita ziarah keistimewaannya beda-beda? Ada dilihat di situ tasbihnya itu, kalau berzikir itu ada yang 5.000 pak panjang tasbihnya. Ditengok secara khusus Pak. Ada kelebihannya pula Pak, Syekh Sulaiman Al-Khalidi An-Naqsabandi itu ada macam kayu besar yang dikapani sama kereta kencana. Yang tua-tua itu menyaksikan dulu. Jadi Syekh ini kalau pergi ke kebun, yang membawa Pak di kayu ini Pak. Ini memang kadang-kadang kalau enggak apa kita ini betul atau tidak begitu Pak. Ada kereta kencananya situ. Ada keistimewaan kepada kekasih Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada memang tasbih peninggalannya yang di rumah di kamar itu ada yang sampai 5.000. Ada yang sampai 5.000. Kecil-kecil dia Bapak Ibu. Cuma kalau yang dipajak-pajak tuh kita tengok kan besar-besar Bapak Ibu. Itu payah juga itu Pak kalau dibawa untuk ke masjid. Sebesar kalau apa Pak kita bawa nggak mungkin Pak. Tasbih subhanallah subhanallah. Itu lain ceritanya Pak. Gila Ustaz tu katanya. Gila Bapak tu katanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali-kali rihlah kepada ziarah namanya ke makam para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan meminta ke kuburannya. Namanya ziarah bertawassul, bukan menyembah kuburannya. Itu syirik Bapak Ibu. Tapi mengunjungi sama, tidak ada bedanya ketika mereka wafat atau mereka hidup sama. Kita seakan-akan kita mengunjungi mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi puncak daripada itu mengunjungi aslahus sholihin, orang solehnya orang soleh, itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasang niat pertama ada umma faradallahu alaihi, ya Allah aku berniat pada hari ini aku akan melaksanakan apapun yang kamu perlukan ya Allah. Nah, itu dipasang niatnya Bapak Ibu. Ya Allah, aku bangun nih hari ini, aku berniat ya Allah, nawaitu aku berniat. Aku berniat akan melaksanakan apapun yang kau perlukan ya Allah. Termasuklah sholat 5 waktu, termasuklah kalau kita punya harta cukup nisab, keluarkan zakatnya. Itu semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Pak Ustaz, saya ini ingin sekali mendapat fadilah orang haji. Bapak Ibu, ini disebutkan oleh dalam kitab ini juga. Saya ingin sekali mendapatkan fadilah, keutamaan orang yang melaksanakan ibadah-ibadah haji. Gimana caranya? Maka kata para sahabat, diriwayatkan dari para sahabat, liman arada, siapa yang ingin fadlal haji, dia terus mendapatkan fadilah haji, fal yulazim al jum'ata, hendaklah dia menghidupkan amalan-amalan hari Jumat. Bapak Ibu, bagi kita yang wahwa azizun, sementara dia tak mampu haji dari segi harta, atau dia tak mampu dari segi kesehatan, maka hendaklah dia fal yulazim al jum'ata, hendaklah dia menghidupkan amalan-amalan Jumat.
Termasuklah Bapak Ibu mulai hari Kamis. Mulai hari Kamis asar itu mulai banyak zikir, mulai kita menghidupkan amalan-amalan pada hari Jumat, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Itu antara amalan-amalan khusus. Dan termasuk menurut Imam Ibnu Hajar, disunnahkan bagi bapak ini kita Pak, ziarah kepada orang tua itu lebih khususnya pada hari Jumat. Itu bukan kata saya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu juga disebutkan dalam kitab Taqrirus Sadidah, rujukan mazhab Syafi'i. Ini Bapak Ibu yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, ngambil harinya, ambil hari Jumat. Jadi ini niat yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ijtinabu ma nahallahu an. Ya, ijtinabu, niat ya Allah, saya berniat semampuku sekuatku ya Allah meninggalkan apapun yang kau larang ya Allah. Karena Bapak Ibu, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, "I'lam ketahuilah olehmu anna lid-din," bahwa agama ini satrani, cuma dua saja. Kata beliau, pertama, tarkul manahi, tinggalkan yang dilarang Allah. Yang kedua, fi'lut ta'at, lakukan ketaatan. Tapi wa tarkul ta'at wa tarkul manahi, meninggalkan larangan Allah, huwal asaddu, itu lebih berat. Makanya kalau kita mampu meninggalkan larangan Allah, itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Ya, la yaqdiru alaihi ahadun. Banyak orang yang enggak mampu meninggalkan maksiat. Tapi kalau melakukan taat, banyak yaqdiru alaihi, banyak orang yang mampu. Makanya ada orang Bapak Ibu, kita lihat Pak. Ya, sholat iya, aktif, ibadahnya aktif, sedekah aktif. Tapi berbuat macam-macam Pak. Aktif juga Pak, buat apanya Pak? Nah, semuanya aktif. Nah, makanya Pak, meninggalkan apa? Karena zaman ini kan lain Bapak Ibu. Ada Pak itu aktif Bapak itu Pak Ustaz, kata dia ditunjuknya. Itu Bapak itu aktif tuh Pak Ustaz, sholat hebat, nggak nampak di sini nengoknya. Tapi setiap malam tuh Pak Ustaz sana tempatnya, kata dia. Oh itu ya, kalau ditengok dari kesehariannya nggak meyakinkan Pak. Ya, tapi dia jumpa di tempat-tempat yang lain yang bisa dipastikan itu adalah tempat yang tidak baik. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa meninggalkan kemaksiatan itu, larangan Allah itu jauh lebih berat, makanya lebih besar pahalanya daripada melakukan ketaatan. Tapi orang yang melakukan walaupun dia ahli maksiat, tidak menghalangi dirinya untuk melakukan ketaatan. Nah, ini Bapak Ibu, ya kadang-kadang ada orang ini memang buruk perbuatannya Pak, tapi mahabbahnya hebat. Ada orang yang tak menghalanginya mencintai orang-orang baik. Ya, sebagaimana seorang sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Kalau ditengok kesehariannya Pak, bertolak belakang. Ada sahabat Nabi namanya Nuaiman. Bayangkan ada sahabat Nabi ya menjengkelkan memang ya sahabat Nabi, tapi dijamin oleh Nabi ini Nuaiman ini sebenarnya yuhibbullah, mencintai Allah, dia mencintai Rasul, tapi menjengkelkan. Bayangkan Bapak Ibu sedang bertamu kita Pak, ada onta tamu disembelihnya Pak. Ya, bayangkan tuh si Nuaiman, bayangkan ya ada orang dia minta ya tukang jual madu, diambil madunya. Setelah itu ya disuruhnya ini yang rumah ini yang bayarnya, kata dia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada dulu berani dengan Nabi Pak, kecuali model begini. Jadi jangan kita anggap bahwa Nabi, sahabat Nabi itu satu rata model, enggak. Jadi banyak juga sifat-sifat mereka. Satu-satunya yang berani ya yang menjual sahabat Nabi namanya Suhaib, itu adalah Nuaiman. Karena mereka diutus bersama Abu Bakar, ada sahabat Nabi yang berdagang di satu daerah. Lalu Nuaiman ini ya mintalah sedikit dulu ya makanannya. Nggak boleh, nanti kita tunggu Abu Bakar. Kalau dibolehkan Abu Bakar baru kamu kasih, nggak katanya. Kalau tidak, kamu nanti risikonya katanya. Pokoknya tunggu Abu Bakar, saya nggak mau ngasih, kata dia. Oh oke lah, kata dia. Dikerja ini Pak sahabat Nabi ini Pak. Datang dia ke tuan-tuan, dulu kan masih musim perbudakan Bapak Ibu. Tuan-tuan tuh saya jual, ada budak saya, mana?
itu. Cuma budak saya ini Pak punya penyakit, ada kelainannya. Apa? Dia selalu nanti ketika mau diambil dia Pak selalu berkata, saya bukan budak, saya orang merdeka. Saya bukan budak, saya orang merdeka. Berapa kau tawar? Sekian. Akhirnya datang nih Pak, udah saya nggak perlu soal itunya, yang penting saya butuh tenaganya. Nah itu kami maklum aja kekurangannya. Memang Pak diambil lah siapa nih Pak, sahabat Nabi nih Pak, jadikan sebagai budak. Memang itu pas Pak, saya bukan budak, saya orang merdeka katanya Pak. Ah udah tahu aku kata dia. Memang itu kebiasaanmu, ya ambil ini balik. Siapa yang menebus? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ditebus oleh Abu Bakar. Apakah Nabi marah? Justru Nabi padahika, Nabi tertawa. Sampai-sampai Nabi mengulang-ulang kisah ini. Kalau ada orang-orang baru datang, diceritakannya ini tentang kisah Nuaiman yang menjual sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jadi ada kadang-kadang modelnya begitu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu hadisnya sahih, tapi ada juga cerita-cerita yang tidak jelas dari segi, ya ada orang menceritakan, seorang ustaz menceritakan dia tentang Nuaiman yang mana ya tidak jelas sumbernya, ya yang aneh-aneh Bapak Ibu, yang aneh-aneh tidak menyambung antara tanggal lahirnya kehidupannya dengan yang lain. Nah itu tidak jelas Bapak Ibu ceritanya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita niat, ya Allah aku berniat berupaya meninggalkan ya larangan, menjauhi laranganmu ya Allah. Nah itu kita pasang niatnya Bapak Ibu. Baru yang ketiga, insafu man kana bainahum wa bainahum muamalah. Ya Allah, saya pasang niat ya Allah, aku akan memperbaiki di antara muamalat, hubungan interaksi sosial kita ini Bapak Ibu, makhluk sosial. Kalau kau orang yang bijak, ya orang yang bijak yang bersosial, bermasyarakat. Ya Nabi itu Bapak Ibu diantara sifat yang terkenal itu Nabi yang orang yang paling peduli, ya termasuk Nabi orang peduli terhadap rakyatnya, masyarakatnya, terus berbaur. Jadi Nabi itu bukan yang kita anggap seakan-akan salah orang memahami. Jadi kalau udah belajar Islam itu dia lebih apa namanya Bapak Ibu, ya harus kepada kelompoknya saja yang harus apa gitu kok, menjaga. Enggak, Nabi itu orang yang paling ramah, menebarkan senyum, wajah tulak, memperhatikan anak-anak, memperhatikan khususnya yang dua yang paling khusus diperhatikan Nabi ketika habis sholat Id dan lain sebagainya setiap harinya. Ini Bapak Ibu, apa dia? Pertama al-yatama, anak-anak yatim, orang miskin. Kemudian al-armalah, janda-janda tua. Nah, ini yang penting Pak, ini perhatikan nih Pak. Kadang-kadang kita abaikan janda-janda tua yang, nah ini yang jarang nih Pak. Terlalu banyak. Kadang-kadang lebih sering kita perhatikan janda-janda muda. Nah, seharusnya amal yang paling hebat ini jarang juga nih Pak. Dan ala unabbiikum bi afdali min afdali sadaqah. Maukah kalian kami tunjukkan, kata Nabi, di antara amal yang paling afdal, termasuk di antaranya melebihi sedekah, ada apa? Memperhatikan janda-janda tua yang butuh perhatian, sudah ditinggal suami lama, ya mereka. Nah, itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kurang memperhatikannya. Ya, nah itu mesti diperhatikan Bapak Ibu, janda-janda tua. Asal syaratnya ada tua, ada tuanya. Nah, di atas 50, 60. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jangan pula janda muda Pak. Kalau janda muda cepat Pak, jangan memperhatikannya Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu memang di antara kebiasaan Rasulullah SAW memperhatikan mereka. Ya, memperhatikan mereka. Maka ada seorang, jangan kita bahwa pernah Nabi SAW didapati, ya, nah ini kalau ini sudah tua betul, didapati tidur di pangkuan seorang perempuan yang tua. Saking akrabnya Nabi di pangkuannya Pak, ya sudah tua. Ada riwayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Abu Bakar Siddiq yang laisa laha mahalla sahwat, yang tidak ada lagi di sana ya mahalla sahwat, ya sangkit, ya mungkin sangkit tuanya. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi itu akrab kepada semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang keempat niatnya adalah islahu ma baina wa baina khosama'i. Ya Allah, aku berniat ya Allah, kalau jumpa dengan orang yang memutuskan hubungan baik kepadaku, aku akan islah.
Kalau berjumpa dengan orang yang bertengkar, berselisih paham dengan tuh, ya Allah, aku berniat akan islah, memperbaiki diri, aku duluan yang minta maaf ya Allah. Nah itu dipasang niatnya. Kalaulah sedemikian, fa'iza asbaha ala hazihi niyati, kalaulah pagi-pagi saja sudah ini niat kita yang kita pasang, arju ayyakuna minas solihin al-muflihin, maka kita tercatat sebagai orang yang soleh, yang sukses, yang diakui sebagai hamba Allah. Ini ketika kita, ini yang kita pasang niatnya, islah. Itu masuk juga amal yang paling hebat Bapak Ibu. Islah itu kita minta dulu berdamai, bahkan mendamaikan kedua orang yang bertikai. Jangan kita jadi kompor Bapak Ibu. Ada orang kita tahu bahwa rumah tangganya masalah, tapi masalah sepele. Nah, itu kalau bisa direkatkan, ya kecuali tidak bisa lagi Bapak Ibu. Ya kalau nggak bisa direkatkan lagi, nah, baru itulah jadi solusi yang terakhir. Nah, itu baru solusi Bapak Ibu. Ya, bukan aib secara apa Pak. Kadang-kadang kita dengar langsung, ya kita dengar ada ulama bercerai, langsung kita apa? Itu tidak ulama, itu tidak. Karena Nabi juga pernah menceraikan istri. Apakah kita katakan Nabi itu adalah mengurangi derajat Nabi? Ya, karena itu sudah setara, ada pertimbangan dan lain sebagainya. Nabi ada di antara istrinya yang diceraikannya karena memang tidak sesuai lagi ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan alasan yang tertentu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya wanita itu nggak boleh dia terlalu cepat ya meminta cerai, dan suami itu juga nggak boleh terlalu cepat mengucapkan kata-kata menceraikan kalau perkara-perkara sepele, kecuali yang sudah berdasarkan syariat Bapak Ibu. Kalau baru ada perempuan Bapak Ibu ya ini minta cerai alasan yang sepele-sepele, itu ihtazzal aras, bergoncang tiang aras. Tapi kalau dia berdasarkan syariat Bapak Ibu, ya pagi make upnya merah, malam make upnya biru, dia abaikannya macam bola dibuatnya bininya Pak. Nah, itu jangankan tiang aras Bapak Ibu, tiang listrik pun tak bergetar. Ya, nah, itu diantara kalau berdasarkan syar'i. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang dipasang niatnya. Kemudian qila li ba'dil hukamah, ditanya orang ahli hikmah, bi ayyi niyatin yakumur rajul an firasi, ditanya lagi, ya ahli hikmah, ya Syekh, lalu apa niatnya ketika kami bangkit dari tidur, dari tempat tidur kami, apa yang mesti kami lakukan, apa niatnya kami pasang? Kata Syekh ahli hikmah, la yas'alu anil qiyam hatta yanzuru kaifa yanam. Jangan dulu kau bertanya bagaimana niatmu setelah ketika bangun tidur, ya, sebelum kamu memperhatikan bagaimana kamu pas mau tidur. Itu pertanyaanmu itu jangan itu kau lengkapi. Jangan dulu kau bertanya bagaimana apa niat kita pasang setelah bangun tidur, sebelum kau tahu bagaimana ketika kau mau tidur. Nah, itu yang dia pakai. Kenapa? Karena paman lam ya'rif kaifa yanam. Siapa orang yang tidak tahu bagaimana dia mau ketika mau tidur, la ya'rifu kaifa yakum, dia tidak akan tahu bagaimana ketika dia bangkit dari tidur. Jadi sebelum tidur pun ada ya yang kita lakukan Bapak Ibu. Sebelum tidur, makanya kata beliau sini, layan bagi lil abdi ayyanama, tidak semestinya bagi kita tidur sebelum ya malam yuslih arba'ata asya, sebelum kita perbaiki ada 4 hal kurang lebih. Kita perbaiki yang 4 ini Bapak Ibu. Ya apa diantaranya? Alla yanama walahu ala wajhil ardi khusmun hatta ya'tiyahu fayatahallalu minhu li'annahu rubbama ya'ti malakul maut wa yuqaddim ala rabbil hujjatan lahu indah. Jangan dulu dia tidur kalau masih ada di atas muka bumi Allah khusmun, orang yang masih bertekad belum maaf-maafan dengannya. Bapak Ibu, kayak jangan dulu kita tidur sebelum ya kita menghalalkan itu, melepaskan antara menyelesaikan hubungan kita. Ya kita ini makhluk sosial Bapak Ibu. Bukan berarti kita ini ya makhluk manusia, bukan berarti kita ini ya makhluk sosial berinteraksi dengan orang, banyak orang, rambut sama hitam, model-model orang ini kan beda-beda Bapak Ibu. Ya ada makanya ciri kekasih Allah itu andai kata dia bertikai cepat damainya. Nah, itu sudah kita bahas pada macam sifat anak-anak. Ya cepat damainya. Itu orang beriman. Jangan lama-lama.
sebelum tidur usahakan dia sudah halalkan. Kenapa? Rubbama ya'tihi malakul maut, boleh jadi malaikat maut datang sebelum dia bangun, dia sudah dipanggil. Nah, sementara dia masih ada hubungan tak baik, belum halal menghalalkan. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau sudah sedemikian nanti la hujjatan lahu indah, enggak ada hujahnya nanti, enggak bisa dia. Ya, kenapa sebelum tidur kamu tidak menghalalkan hubunganmu antara si bulan, khosoim namanya. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama sebelum tidur. Yang kedua, la yanbaghi ayyanama qad baqiya alaihi fardun min faraidillah. Jangan kita tidur kalau masih ada tersisa sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Kadang-kadang kita Bapak Ibu, Isya itu kan panjang waktunya. Betul Pak? Iya, kalau kita jamin Bapak Ibu. Ya, Isya itu kan panjang waktunya. Akhirnya kita tertidur masih ada kewajiban. Ya, akhirnya terlambat juga. Bapak Ibu. Ya, terlambat juga. Dan termasuk juga orang yang tertipu, sibuk. Termasuk juga orang tertipu Bapak Ibu, dia paksakan dirinya bangun tengah malam. Ya, dia puasa tahajud kiamat, lalu subuhnya tinggal. Nah, subuhnya tinggal. Nah, ini orang tertipu di model lebarnya. Ya, subuh sering tinggal, salat malam. Ya, hebat bukan main Pak jawabannya. Bagus Pak, salat malam ditargetkannya. Nah, ini Bapak Ibu. Tapi ada orang yang paling hebat, ada yang paling baik lagi, termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad. Liman arada, siapa yang ingin padalla salatil lail, ingin tetap mendapatkan fadilah orang salat malam, wa huwa naim, sementara dia Bapak Ibu sedang dalam keadaan tertidur, tapi dia dapat fadilah salat malam. Ini jarang disampaikan kekhususan kepada umat Nabi Muhammad. Apa diantaranya? Pada yaksi bin nahar. Yang penting jangan pernah berbuat maksiat sepanjang harinya. Di siang harinya jangan pernah berbuat maksiat. Orang yang berusaha meninggalkan kemaksiatan, maka andai kata dia tertidur di malam hari, ya bukan berarti kita nggak pernah tahajud, Bapak Ibu. Jangan pula itu pula, jangan salah pahami. Tapi dia tetap mendapatkan fadilah salat malam dengan syarat walam yaksi bin nahar. Jangan lakukan kemaksiatan di siang hari. Begitu juga man arada, siapa yang ingin fadla shaum tatawwu'in, mendapatkan fadilah puasa sunnah, wa huwa muftirun, sementara dia adalah orang yang berbuka, tak puasa. Fal yuhabis lisanah, hendak kita jaga lidah. Orang walaupun dia puasa Bapak Ibu, kalau lidahnya qauluz zur, sumpah serapah, dusta, bohong, nah itu yubtilu sawahu shaumi, itu termasuk yang membatalkan pahala puasa. Sementara puasa artinya imsak. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah suruh Pak? Belum? 4 menit lagi. Kemudian Bapak Ibu, apalagi niatnya? Ya, diantaranya layan bagi ayyanama malam yatub min zunubihi allati salafta min hauli anna rubbama yamutu min lailati wa huwa musirrun ala zunub. Jangan dulu kita tidur sebelum kita bertobat atas dosa kita. Paling tidak kita beristighfar sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha 3 kali paling tidak Bapak Ibu. Ingat dosa sebelum tidur, astagfirullah. Kenapa? Karena apa? Boleh jadi datang malaikat maut allati salafta. Malam itu juga Bapak Ibu datang malaikat maut, sementara kita belum mentaubat di atas dosa kita. Wa huwa musirrun ala dzunub. Kita masih tercatat orang yang terus melakukan dosa, belum ditaubat di atas dosa kita. Paling tidak astagfirullahal azim. Kalau Aisyah radhiyallahu anha samping istighfar, dia berdoa, ya Allah, andai kata ada orang yang menzolimiku sebelum tidur dia Pak, aku maafkan dia ya Allah. Ini diajarkan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Memang berat kadang-kadang Bapak Ibu. Soal apa ini berat memang. Ya, tak ya gampang yang kita ucapkan, baik saja begitu. Ya. Nah, ya Allah, andai kata ada orang yang zalim kepada aku maafkan ya Allah. Nah, itu diantara doa ummul mukmin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini jadi layan jangan kita tidur dulu sebelum kita bertobat atas dosa. Salafta, setiap kita Bapak punya masa lalu. Nah, setiap kita punya masa lalu. Jadi kita ini kalau bisa kita ini bersaing dengan pendosa yang terus beristighfar. Ketika kita nggak mampu bersaing dengan ahli ibadah,
Mari kita bersaing dengan ahli pendosa yang banyak beristighfar. Nah, jadi kita ini Bapak Ibu melihat diri kita ini lebih baik bergelimang dosa sambil diiringi dengan istighfar bertaubat. Jadi taubat itu istimrar. Bapak Ibu harus terus menerus. Ya, makanya Buya Hamka kalau habis baca Quran 6 juz dia langsung sunnah taubat. Ya, sunnah taubat. Nah, itu bagus diantaranya bertaubat. Ya, karena boleh jadi Bapak Ibu kita ini ada masih banyak dosa yang kita tidak mentaubati atas dosa kita. Ya, kadang-kadang kan kita macam Pak. Kadang-kadang kita baru merasakan mengamalkan ajaran ini 10 tahun ini. Kadang-kadang ya sudahlah hanya beberapa tahun ini. Dulu kita kemana kadang-kadang? Oh, banyak sekali yang kita ya banyak melalaikan perintah Allah, dosa, oh, banyak sekali. Ya, nah ini diantaranya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, layan bagi ayyana hatta yaktuba wasiyatan sahihatan li'annahu rubbama yamutu min lailatihi min ghairi wasiyatin. Jadi tidak semestinya seseorang tidur kalau ada amanah orang kepada dia, kalau bisa dia catat itu sebagai wasiat yang benar. Ya, wasiat rubbama yamutu min lailatin min ghairi wasiyah, supaya dia jangan mati nanti tanpa meninggalkan wasiat, sementara ada orang nitip barang sama dia, sementara ada amanah orang yang anak dan istri pun nggak tahu. Ya, itu kalau apa dia catat. Namanya wasiat. Karena wasiat itu sudah kita bahas Bapak Ibu, ada yang wajib ditunaikan, ada yang sunnah, ada yang boleh bahkan afdal ditinggalkan. Ada ibu-ibu dia berpesan ya nanti saya dimakamkan itu di bawah pohon bambu. Nah, itu tidak mesti ditunaikan Pak. Ada orang ya Pak, ada orang Pak, saya berwasiat nanti yang kaburkan saya dekat mantan pacarku, haram hukumnya. Ya Pak, mantan pacarku, bukan mantan istri Pak, mantan dekatkan saya di situ. Mau mati pun begitu kan ya Pak. Ya, nah itu wasiat. Tapi wasiat yang baik-baik, kalau saya mati nanti tolong bersedekah kepada anak yatim 4 keluarga, sunnah ditunaikan. Ya, kalau bisa nanti itu anakku yang nomor 5 itu yang paling soleh, yang paling alim, itu kalian buat jadi imamnya, sunnah ditunaikan. Ya, kalau bisa nanti usahakan lebih daripada 40 orang yang menyolatkan saya, nah, itu sunnah ditunaikan. Ya, tapi ada pun yang lain-lain. Ya, Bapak Ibu, ya ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat ya ibaratnya tidak mesti tunaikan. Yang seperti saya sampaikan kemarin, istri berpesan, wahai suamiku, kalau saya mati jangan nikah lagi. Padahal suami ini Bapak Ibu sudah tersiksa di dunia, ya khawatirnya ini tersiksa juga di akhirat. Nah, itu kacau dia Pak. Di dunia sudah tersiksa, ya tersiksa dia Pak, gara-gara wasiat seorang istri yang masih bawa perasaan ketika mau mati, khawatir dia nggak bersama. Padahal kalau sama-sama punya iman, itu kata Imam Al-Ghazali adalah itu sama bisa bersama ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia ini ternyata Bapak Ibu, ya karena sudah masuk waktu subuh, ternyata ketika manusia ini masuk waktu pagi itu sudah dibagi 3 kelompok. Satu kelompok mereka ini pitolabil mal, para pencari harta semata. Yang kedua adalah simput pitolabil ismi, para pencari dosa, pencari harta, pencari dosa. Dan ada pitolabil torik, pencari jalan yang benar, mencari jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara man asbaha bitolabil mal fa innahu la yaqulu fawqa ma razaqahu Allah Ta'ala. Siapa yang mencari harta sebenarnya dia tidak memakan melainkan atas kadar yang direzekikan Allah, di atas kadar yang direzekikan Allah. Jadi kita ini sekaya apapun Bapak Ibu, ya itu kita hanya memakan sesuai dengan yang kadarnya saja direzekikan Allah kepada kita. Apa yang mau kita hebatkan Bapak Ibu? Ya, ada kadang-kadang harta banyak Pak, tapi nggak bisa juga semua nikmati ya Pak. Ada itu daerah apa Pak, ketua PT besar itu, daerah yang diundang buka bersama, makan begini, nggak makan nasi dia Pak, dipilih-pilihnya percuma, ikan dikit Pak, cuma itu makannya, karena dia sudah ya cek Singapura dan semacam, takutnya luar biasa dengan apa Pak, makanannya pun terjaga. Kita semuanya mau diapain, cuma 2 pantangnya Pak. Ya ketika makan dekat kita, pantang dekat, pantang enak. Kalau tidak ribak sudah, ya dimakan semuanya Pak. Ya dimakan semuanya. Cuma itu pantangnya, pantang dekat, pantang
enak, ya itu dimakan. Nah, ini kadang-kadang padahal duitnya banyak Pak, ya kadang-kadang makanannya pun terbatas. Nah, jadi kita ini tinggal mensyukuri harta yang banyak juga, ya kita tidak makan melebihi daripada sesuatu yang dirizkikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga pencari dosa, ada juga pencari tolabut tariq atau Allah rizqan wa tariq, itulah orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan bermanfaat daripada penyampaian ini. Inilah niat yang kita pasang, ya, karena niat yang baik maka akan kita memperoleh atas kadar niatnya. Ya, kalau niat kita baik pasti kita akan mendapatkan atas kadar yang kita niatkan. Begitu kata baginda Nabi. Ada santri niatnya baik, bawa singkong kepada kiai, dikasih kiai, dan kiai, oh ini anak berbakti, langsung dikasihnya 1 ekor kambing. Ini dibawa pulang, kamu tadi kemana? Sowan kepada kiai. Kenapa? Ya niat saya memang hormat takjim kepada kiai, dikasih kambing. Oh datang yang satu niatnya berubah. Oh kalaulah tadi singkong saja dibawa, daun ubi tadi dikasih kambing, apalagi saya bawa kambing, tentu sapi dikasih, kata dia. Bawanya apa ini? Kambing kiai saya kasih. Akhirnya aduh, apa yang datang santri kita, katanya kata kiai sama punya, apa yang kita kasih? Nggak ada yang dikasih lagi. Oh udahlah kita kasih singkong yang dikasih tadi. Berbalik. Niatnya beda. Begitulah atas kadar niat. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama kita tutup dengan doa kawartul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.